peran guru, orang tua, lingkungan. Kalau tidak mendukung tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Ada 5 cara untuk bisa menghadapi ujian ini dengan sukses dan berhasil. Belajarlah dengan orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, berjumpa kembali bersama saya Rani Anissa Putri dan rekan saya Sugeng Prayitno di episode ke-8 podcast Surya Menyapa. Dan di podcast kali ini kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Nah, narasumber kali ini adalah salah satu guru yang sangat menginspirasi, terutama bagi saya. Saya adalah guru muda dan juga bagi siswa-siswi, terutama siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Nah, kira-kira siapa narasumber kita pada hari ini? Yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Pada hari ini ada Pak Teguh Trisyono. Halo Pak Teguh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kira-kira kesibukan di pembelajaran daring kali ini seperti apa nih Pak? Kayaknya tidak ada perubahan lah, karena minat belajar anak-anak tetap jalan, tetap semangat, tetap aktif, walaupun ada beberapa kendala di beberapa bagian. Jadi tetap berjalan seperti biasa Pak ya? Iya. Tetap lancar-lancar saja. Mudah-mudahan juga untuk kelas 9 ini dalam menghadapi UAS juga bisa tetap maksimal hasilnya dan berjalan baik. Insya Allah siap. Baik, sahabat Surya. Jadi kita sudah ini berkenalan ya dengan Pak Teguh. Nah, mungkin siswa SMP Muhammadiyah 1 sendiri tidak asing nih dengan beliau. Nah, Bapak, saya pengen bertanya nih, Bapak mengajar menjadi guru kira-kira sudah dari tahun berapa sih, Pak, kira-kira? Dari tahun 93. Wah, saya belum lahir nih, Pak. Lumayan lama nih. Lumayan lama. Jadi dari saya belum lahir sampai saya sudah sebesar ini loh, Pak Teguh sudah mengajar begitu. Berarti sudah cukup lama nih Bapak mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan biasanya kalau siswa-siswa datang nih ke sini, ada yang udah jadi entah itu polisi, ada yang sudah jadi dokter atau sudah jadi orang lah istilahnya. Wah, Ya, dengan Bapak sekali. tetap sungkeman. Kadang-kadang ya mereka tetap mengingat Bapak. Berarti Bapak ini adalah sosok yang berkesan nih untuk siswa-siswa di sini terutama. Bu Rani sekarang berapa umurnya nih? Saya 25 tahun Pak Sugeng. Waduh. Berarti Pak Teguh sudah lebih lama mengajar dari saya. Aduh, Oke, belum baik. lahir rupanya. Nah, kira-kira nih Pak, selama Bapak ngajar di SMP Muhammadiyah 1 nih dari sekitar kurang lebih 28 tahun Pak ya? 28 tahun yang lalu. Suka dukanya nih apa kira-kira Pak yang paling berkesan buat Bapak nih? Ya kalau sukanya karena kita dari dulunya memang sudah ada apa ya, darah ingin mengajar, menularkan ilmu, ya barangkali tidak adalah dukanya, kecuali duka-duka tertentu. Oke, tapi Pak begini saya pengen nanya nih Pak. Tadi Bapak bilang kita sudah ada darah-darah mengajar. Terkadang juga ada guru-guru yang sebenarnya dari awal tidak pengen jadi guru Pak. Tapi sekalinya Tahu masuk sekali. kuliah tiba-tiba lulus jadi guru. Nah itu gimana tuh Pak? Dulu saya pernah ada semacam pengalaman ketika saya jadi wali kelas. Ada salah satu siswi yang maaf prestasinya agak kurang. Oke. Ketika saya undang orang tuanya, ternyata orang tuanya guru. Ya. Dengan berbagai macam pertanyaan saya sampaikan ke beliau. Jawaban orang tuanya sungguh mengagetkan. Itulah Pak, tak apalah nanti saya sekolahkan biar jadi guru ya. Bahasa ini sangat menyakitkan bagi kita seorang guru. Iya. Betul. Kesan yang dulu muncul seakan-akan guru itu hanya sebagai tempat pelarian untuk mencari kerja. Iya. Betul sekali Pak. Itu yang kadangkala jadi dilema yang berakibat
mutu pendidikan ini agak menurun. Karena apa? Maaf, guru yang mengajar bukan karena panggilan jiwa, panggilan hati, tapi karena kondisi terpaksa supaya bisa kerja dan tidak nganggur gitu. Betul sekali, Pak. Dan kalau misalnya kita lihat kondisi guru-guru sekarang ini, banyak guru-guru yang tidak diperhatikan Pak ya. Seperti guru-guru mungkin mungkin ada guru-guru yang gajinya masih di bawah sekali, misalnya di bawah 500.000. Itu juga ada tuh Pak guru-guru yang seperti itu. Dan untuk tahun-tahun seperti ini bagaimana mereka bisa hidup dengan uang yang seperti itu gitu kan. Sebetulnya kalau bicara masalah finansial ya itu sudah terjadi dari dulu lah. Yang namanya guru, hitungan guru kan biasanya dihargai berdasarkan jam mengajar. Ya. Betul sekali, Pak. Saya pernah punya pengalaman ketika pertama kali menjadi guru honor di SMP Muhammadiyah, itu honornya Rp600. Dulu ya Pak ya. Itu tahun 93. 93. Kalau itu seperti uang berapa sih Pak? Kalau misalnya sekarang Allahu alam ya. Soalnya saya dengan uang segitu saya alhamdulillah masih bisa makan, bisa ngontrak ya, bisa ngontrak. Alhamdulillah. Berarti dulu Rp600 bisa dipakai untuk ngontrak, untuk makan. Sekarang Rp600 cuma permen satu. Oke. Kita kembali ke topik nih, Pak. Kan sebentar lagi nih kelas 9 akan menghadapi UAS nih, Pak. Nah, dalam kondisi daring ini selama hampir kurang lebih setahun nih pembelajaran kayaknya ya bisa dikatakan efektif juga tidak begitu, tapi tidak efektif juga tetap berjalan gitu, Pak ya. Nah, kira-kira nih, Pak, apa yang harus disiapkan siswa nih, khususnya nih kelas 9 untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UAS nih yang mungkin akan terlaksana kurang lebih beberapa hari lagi nih. Kalau dari pihak sekolah sebetulnya tidak ada kendala ya, karena kita sudah beberapa tahun terakhir ini selalu ujian dengan menggunakan komputer, dan itu belum pernah ada masalah. Lancar-lancar saja, Pak. Lancar saja. Nah, dalam situasi yang seperti sekarang ini persoalannya apa ya? Terlalu heterogen. Peran guru, orang tua, lingkungan kalau tidak mendukung tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dalam proses pembelajaran aja masih ada beberapa anak yang kendalanya seakan-akan sangat besar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bisa ikut belajar dengan baik. Jadi memang teknologi itu sangat mendukung untuk proses pembelajaran saat ini. Nah Pak, tadi kita sudah bahas tentang teknologi dan lain sebagainya. Saya pengen nanya ke Bapak nih. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih cara yang efektif agar siswa SMP Muhammadiyah 1 khususnya dan terutama untuk siswa-siswa yang ada di Kalbar ataupun yang sedang menonton podcast kami hari ini bisa belajar secara efektif untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir sekolah ini? Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ada pernah mendengarkan motivasi dari YouTube. Iya. Dan saya ya cukup terkesan dengan apa yang disampaikan beliau. Saya lupa siapa namanya. Ada 5 cara untuk bisa menghadapi ujian ini dengan sukses dan berhasil. Yang pertama, keberanian anak untuk berani mengubah mindset. Cara pikir, pola pikir, saya ini mau jadi apa, mau kemana, gitu. Kalau dia sudah berani mengubah mindset, insya Allah bisalah belajar. Iya, tapi kadang-kadang anak SMP belum ada nih Pak gambaran biasanya mau jadi apa. Persoalannya kan kadangkala anak sekarang ini sudah merasa pintar, sudah merasa tahu. Dia tidak mau seperti botol atau gelas yang masih kosong, yang siap diisi. Dia tidak mau seperti spons yang bisa menyerap air. Dia selalu itu gampang, itu kecil. Menggampangkan sesuatu. Menyepelekan. Kemudian yang kedua, selain berani mengubah mindset, dia harus bisa mencari guru pendamping yang tepat. Kalau dia les harus bisa mencari guru yang tepat. Kalau dia sekolah bisa mencari sekolah yang tepat. Kayak SMP Muhammadiyah ini tepat sekali. Gurunya profesional dan alhamdulillah bagus, hasilnya bagus.
Karena begini, jangan sampai kita pernah belajar main musik dengan koki ya. Jadi lain nanti Iya, Pak. Iya. urusannya beda. Ingat-ingat musik. Rupanya dulu Pak Teguh ini pada sekitar 2 tahun yang lalu ya pernah memimpin suatu musik. Di situ ada anak-anak dan saya cukup takjub itu musik ensemble. Iya. Nah itu cukup takjub. Nah buat sahabat Surya yang pengen lihat dulu bagaimana, nanti bisa kami cantumkan linknya di description box. Nah kalian bisa lihat di situ. Dan waktu itu memang kami sedang persiapannya untuk ujian ya Pak ya, untuk ujian, dan kita mendapatkan alhamdulillah di situ pujian sebagai perpisahan terbaik kalau tidak salah ya Pak Teguh ya. Wah itu suatu prestasi. Baik, nanti kayak untuk yang penasaran kalian bisa cek di description box. Baik, silahkan lanjutkan Pak Sugeng. Nah kira-kira nih Pak ya, dalam kondisi pandemi yang sudah berjalan kurang lebih setahun nih, terutama untuk kelas 9 ini dalam mempersiapkan UAS. Dalam proses yang berjalan KBM ini kan pasti ada kendala nih, terutama untuk siswa kelas 9 yang dalam hal ini dalam pembelajaran daring kadang-kadang tidak semuanya siswa itu mau bisa mengakses lah Pak ya, terutama di internet atau di hal-hal lain. Dalam melaksanakan persiapan ini, kira-kira menurut Bapak ini bisa maksimal nggak hasilnya ini untuk siswa kelas 9 gitu? Balik lagi ke unsur pendukungnya ya, guru, orang tua, lingkungan anak-anak. Karena sementara ini kan maaf seakan-akan kita sudah ada perubahan model cara belajar anak. Mereka belum bisa memilih waktu yang tepat. Betul sekali Pak. Belum bisa memilih situasi yang tepat, belum bisa mencari cara belajar yang tepat betul, gitu ya. Jadi seakan-akan belajar itu buat anak-anak bisa dengan cara instan. Besok ulangan, hari ini baru belajar. Kalau kita dulu belajar itu walaupun sehari cuma 30 menit tapi setiap hari dilakukan. Akhirnya apa? Belajar itu menjadi satu kebutuhan yang harus dilengkapi. Jadi seakan-akan kalau sehari tidak belajar itu seperti kita sehari tidak makan itu. Kalau Ada sekarang yang iya, ada yang tidak lengkap bagi kita. Tapi kalau sekarang anak maaf ya yang kita lihat lah. Besok ulangan baru hari ini belajar. Itu sebenarnya karena perkembangan teknologi mungkin Pak. Jadi bisa saja. Banyak anak-anak yang mungkin sekarang lebih fokus ke game, sosial media juga ya. Tadi saya berangkat dari rumah ke sini, saya di depan saya itu ada seorang ibu-ibu. Ketika belok dia menghidupkan sen. Berjalan sampai 5 km masih sennya hidup. Artinya apa? Kalau orang ini berkendara fokus, dia tetap akan mematikan sen. Iya, benar. Ya, gitu. Karena itu membahayakan juga Pak ya. Dan itu sudah menjadi tren di jalan raya. Gitu. Bukan hanya ibu-ibu, anak-anak, bahkan sebagian orang tua ya, bapak-bapak juga begitu. Artinya apa? Fokus sekarang ini, Anda tahu saya apa yang menyebabkan? Mungkin karena situasi dan kondisi membuat fokus seseorang tidak bisa satu arah, tidak bisa konsentrasi yang bagus, dan ini yang menyebabkan kendala di jalanan semakin amburadul kan seperti itu. Pengaruh teknologi itu kadang-kadang kita nih untuk siswa ya Pak, terutama kita sebagai guru. Kalau dulu kita sebelum pandemi ini bisa mengontrol anak lebih lama Pak ya di sekolah, karena anak datang jam 7 pulang jam 3 kurang lebih, jadi guru lebih banyak memantau. Sekarang kondisinya terbalik nih Pak, orang tua si anak di rumah, orang tua harusnya lebih banyak mengontrol, kemudian orang tua sibuk. Akhirnya anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya itu kadang-kadang ditanya orang tuanya, sudah dikumpulkan belum tugasnya? Siswa jawabnya udah. Padahal apa? Sekali gurunya ngecek tidak mengumpulkan. Nah itu juga mungkin jadi salah satu kendala Pak ya. Gimana ya? Dulu mungkin saya pernah cerita, suatu hari saya datang ke Mega Mall ngantar orang rumah belanja. Ketika saya duduk di tempat ngopi, saya lihat ada satu keluarga datang, ayah ibunya, 2 orang anaknya. Begitu duduk di tempat yang ada di situ, bukannya mereka ngobrol seperti keluarga, mereka sibuk main HP. Saya lihat bapaknya nengok kanan, nengok kiri. Itu bukan hanya di keluarga, mungkin pertemanan juga seperti itu Pak. Ini yang menyebabkan anak
kontrolnya kurang. Dan maaf ya, sekali lagi mohon maaf, banyak orang tua yang terlena. Ya. Mungkin karena terlena juga main HP, sehingga perhatian terhadap anak dan lingkungannya maaf agak berkurang begitu. Akibatnya apa? Orang tua maaf mudah dibohongi, mudah dikelabui oleh Laporan anak. beda dengan kenyataan, Pak. Iya, betul. Ya, Dan kejadian itu di mana-mana terjadi. Iya, orang bilang itu kenyataan yang menyakitkan, wah itu memang benar terjadi begitu betul, Pak ya. betul. Dan kadang-kadang juga begini Pak. Nah, untuk anak-anak tadi kasusnya itu ada kasus yang berbohong. Ada lagi kasus begini, orang tua memberikan tugas yang mengerjakan kakaknya gitu. Gurunya memberikan tugas yang ngerjain kakaknya atau ibunya gitu Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau di Muhammadiyah ini kan mengandalkan kejujuran ya. Iya. Saya percayalah orang tua siswa yang sekolah di Muhammadiyah insya Allah bisa jujur, bisa amanah. Insya Allah. Iya, insya Allah itu. Nah, kembali lagi ke aktivitas nih Pak. Tadi itu kan ada anak-anak yang tidak bisa membagi aktivitas antara bermain dan belajar. Kira-kira Bapak sendiri apakah ada tips-tips untuk anak-anak supaya mereka bisa membagi waktu gitu ya? Waktu untuk ini saatnya saya belajar, ini saatnya saya bermain. Kalau kita menunggu kesadaran anak, ya barangkali terlalu sulit. Ini perlu Sinergi, Pak. Iya, orang Oke. tua, lingkungan. Orang tua kalau tidak berani dengan tegas mengambil tindakan masalah ini, ya barangkali tidak bisa berubah. Kita coba lakukan penawaran dengan anak, coba ya. Saya kasih uang 100.000 sehari tidak main HP, mau enggak? Barangkali jawabannya Pasti nolak. Tidak. Ya, memang berarti peran orang tua ini sangat diperlukan sekali agar anak ini bisa lebih fokus ke pembelajaran di sekolahnya terutama. Baik, silahkan Pak Sugeng. Itu beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Teguh. Baik, sahabat Surya dimanapun Anda berada, agar sahabat Surya tidak ketinggalan informasi terkini tentang SMPM 1 Pontianak, kunjungi website kami di smpm1ptk.com. Baiklah sahabat Surya, nah sekarang kita kembali lagi ke Pak Teguh nih, pembahasan mengenai ujian sekolah. Nah biasanya saat menjelang ujian sekolah, siswa itu ada yang mentalnya down. Karena kadang-kadang siswa ini beragam nih Pak. Ada yang, saya percaya saya bisa nih. Tapi ada juga nih beberapa siswa yang ketika menghadapi ujian ternyata dia tidak bisa mengatasi rasa ketakutan, kecemasan yang ada di dalam dirinya. Itu bagaimana sih Pak kira-kira untuk mengatasi itu? Dia perlu apa ya? Motivasi. Barangkali dia perlu semacam teladan. Dia ingin menjadi seperti siapa. Dia ingin menjadi apa. Kalau sementara ini dia tidak punya mimpi-mimpi yang dia inginkan, ya itu mungkin terlalu sulit ya. Seseorang kadang bisa berubah sebagai dari titik nolnya ketika dia ingin menjadi seperti Siapa? Iya, gitu. Atau apa begitu? Iya. Nah, kalau anak sudah punya mimpi ingin ingin mengubah mimpi menjadi kenyataan, barangkali kan perlu kerja keras. Tidak bisa orang mengubah mimpi menjadi nyata tanpa kerja keras gitu. Tiba-tiba Pak Magic. Iya, tidak sukses bisa. Ya. Iya. Sekali. Berarti untuk anak-anak mungkin dari sekarang sudah boleh ditekankan kalian ingin menjadi apa, menjadi siapa. Mungkin lebih kembali lagi ke faktor orang tua. Betul. Nah biasanya orang tua mungkin harus lebih menekankan nih kalian mau jadi apa. Nah jadi mulai dari sekarang harus dipersiapkan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Baik, silahkan Pak Sugeng dilanjutkan. Nah ini Pak, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa kelas 9 terutama pada umumnya Pak ya, siswa kelas 9 dan siswa SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dalam persiapan menghadapi UAS Pak. Supaya siswa kelas 9 punya motivasi tersendiri, punya semangat, punya keinginan untuk bisa sukses dalam menghadapi UAS yang sebentar lagi akan kita laksanakan nih Pak. Oke, anak-anak, saya percaya kita semua, kalian semua ingin sukses, ya, ingin berhasil. Sukses itu hak bagi semua orang, tetapi tidak bagi yang malas, tidak bagi yang tidak mau berubah. Kita sadar di saat tertentu Allah
memberikan sesuatu yang sempit bagi kita. Tujuannya apa? Agar kita mau berubah, kita mau bekerja keras. Kadangkala Allah memberikan kelonggaran kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita mau bersyukur. Ada beberapa tip yang mungkin bisa kalian siapkan untuk bisa berhasil dalam belajar. Sebagian tadi sudah saya sampaikan, cobalah ubah mindset tentang belajar, bisa menerima ilmu dari orang lain, mau mendengar, mau menerapkan, mau menyerap apa yang disampaikan oleh orang lain. Walaupun tidak semuanya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita harus pandai menyaringnya, memfilternya. Kemudian yang kedua, belajarlah dengan orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Memang belajar bisa di mana saja, dengan siapa saja. Tetapi ya kita pernah mendengar kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, insya Allah kita ikut menjadi wangi. Tapi kalau bergaul dengan lingkungan penjual ikan, ya insya Allah kita juga ikut berbau amis. Yang ketiga, pandai-pandailah mengatur waktu. Belajar itu perlu rutinitas. Belajar itu harus dibiasakan, tidak bisa instan. Kemudian yang 4, carilah cara belajar yang tepat untuk kita ya. Kalau kita asal belajar, bawa buku tapi pikirannya kemana-mana, pegang HP tapi pikirannya tidak fokus, ya tidak akan ada gunanya. Cara belajar kadangkala ada yang pengennya mendengarkan musik, ada yang belajar dengan cara sepi-sepi, ada yang ingin belajarnya sorang-sorang saja, ada yang belajarnya lebih enjoy kalau berkelompok gitu. Kemudian yang terakhir, carilah lingkungan yang tepat. Nah, kalau kita belajar biasa di lingkungan yang ramai, ya enjoy saja belajar. Tapi kalau mau belajar di lingkungan yang sepi, ya cari aja tempat yang sepi. Kalau dulu Bapak belajar lebih suka setelah sholat subuh. Yeah. Karena habis sholat subuh, pikiran tenang, pikiran bersih, insya Allah. Termasuk ketika saya ujian PPG dulu ya. Alhamdulillah saya masuk 10 besar di kota. Alhamdulillah. Sampai nilainya di atas 90. Wah, keren. Habis sholat subuh saya belajar. Walaupun hanya 1 jam. Alhamdulillah hasilnya bagus. Tapi itu setiap hari Pak ya dilaksanakan? Iya. Sebulan sebelum begitu ada berita mau UKG, saya sudah mulai belajar. Sebulan setiap hari saya lakukan hanya setengah jam, 1 jam setelah sholat subuh. Insya Allah hasilnya bagus. Anak sekarang kan maaf mencermati soal kadangkala kurang. Bahasa soal tidak dicermati, dia maunya cepat selesai. Dan ada kebanggaan sendiri ketika selesai lebih awal. Kadang malas membaca juga sih Pak. Iya. Kalau saya belajar mengerjakan sesuatu, saya ulang-ulang sampai berkali-kali membacanya. Kalau kira-kira udah buntu, saya mencari yang lebih logis mana. Gitu. Dan alhamdulillah hasilnya selalu bagus. Baik sahabat Surya, jadi kalau bisa saya simpulkan dari penyampaian Pak Teguh tadi, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan untuk siswa, terutama siswa SMP Muhammadiyah 1 khususnya, dan siswa yang ada yang sudah menonton podcast Surya Menyapa ini. Nah, jadi beberapa hal tersebut adalah yang pertama, ubah mindset. Jadi kalian harus mengubah mindset, kemudian menentukan target, jangan malas, lalu belajarlah dengan orang yang tepat dan harus pandai mengatur waktu serta harus menentukan cara belajar dan tempat yang bisa membuat kalian lebih nyaman. Dan juga kalau bisa belajarnya itu jangan SKS, sistem kebut semalam, dan harus belajar itu secara berkala. Jadi begitu. Ada lagi Pak? Ada lagi? Sudah cukup. Okay. Mudah-mudahan anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Pontianak sukses dan lancar dalam mengerjakan ujian tahun ini. Amin. Baik Pak Sugeng,
Jadi mungkin setelah kita berbincang-bincang nih dengan Pak Teguh, kita bisa mengambil kesimpulan artinya siswa itu bisa melalui segala ujian ini dengan baik. Artinya itu harus ada kerjasama antara orang tua. Ada sinergi antara orang tua, pihak sekolah dan siswa itu sendiri. Tidak bisa juga kita membebankan pada satu sisi begitu ya. Betul sekali. Baiklah, akhirnya saya Rani Anissa Putri dan rekan saya Sugeng Priyatno. kami pamit undur diri dan terima kasih Pak Teguh yang sudah meluangkan waktu hari ini. Terima kasih untuk motivasinya. Semoga hari ini bisa memberikan manfaat untuk semua sahabat Surya yang menonton podcast Surya Menyapa pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan follow terus di Facebook atau Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya Menyapa. Terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.